Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Zaki Mubarak, NIM 17.10127, mata kuliah perencanaan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan daerah Kota Cirebon. Pembahasan pertama yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Cirebon atau disebut RPJPD, prioritasi 20 tahun ke depan. Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disebut RPJP daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon untuk prioritas 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2025. Di sini ada visi, misi, dan arah kebijakan. Visi Kota Cirebon dari 2005 sampai 2025 dengan nuansa religius Kota Cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju dan sejahtera. Dan misinya mewujudkan masyarakat yang religius, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya meningkatkan kelestarian lingkungan. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Di sini ada selanjutnya arah kebijakan. Di sini ada beberapa arah kebijakan dari tahun 2005 sampai 2025. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum untuk program saluran kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayaan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah atau disebut RPJMD Kota Cirebon, periode 5 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan pedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Di sini ada strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah terdiri dari beberapa penjelasan. Yang pertama, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berkarakter kekuatan religius dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, meningkatkan pembinaan apresiasi dan pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah berdasarkan kearifan lokal dan tata nilai kehidupan yang religius. Selanjutnya, meningkatkan layanan infrastruktur dasar perkotaan, penataan kota dan permukiman yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan sejahtera sosial masyarakat. Selanjutnya, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, pengangguran, kemiskinan, meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan daya saing dan memperkuat perekonomian daerah yang merata dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi lokal, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang pelaksanaannya berdasarkan pada tata nilai kehidupan yang religius. Selanjutnya, arah kebijakan keuangan daerah. Pemantapan sebagai pusat kehidupan nasional, pengembangan sebagai pusat pelayanan berskala regional, pengembangan sistem pusat pelayanan kota, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi, peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sumber daya air, pengembangan prasarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota. Selanjutnya, pengembangan fungsi lingkungan hidup serta berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya untuk
kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya pengembangan kawasan berdagang. Selanjutnya arah kebijakan keuangan daerah. Yang pertama, pemantapan sebagai pusat kehidupan nasional, pengembangan sebagai pusat pelayanan berskala regional, pengembangan sistem pusat pelayanan kota, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi. Selanjutnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sumber daya air, pengembangan prasarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota ataupun daerah, pengembangan fungsi lingkungan hidup serta berkelanjutan, pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta terpadu dan terstruktur. Yang terakhir penetapan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan strategi kota. Nah, sini ada rencana kerja pemerintahan daerah 1 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020. Rencana kerja perangkat daerah atau disebut RKPD yang merupakan rencana pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang tertempuh dengan mendorongnya partisipasi masyarakat. Nah, di sini ada rencana program terdiri dari program pelayanan administrasi perkotaan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pemeliharaan kontradimas dan pencegahan tindak kriminal. Selanjutnya program pemberdayaan masyarakat untuk mencegah ketertiban dan keamanan, program pengembangan wawasan kebangsaan dan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Selanjutnya program pendidikan politik masyarakat. Selanjutnya program pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional. Yang terakhir program pembinaan ketahanan seni budaya kara guna hidup umat beragama, kemasyarakatan, ekonomi. Nah, di sini kegiatan prioritas daerah. Yang pertama, akses pendidikan untuk semua, sentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah. Yang terakhir, inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Ringkasan penjabaran anggaran APBD daerah Kota Cirebon tahun 2020 terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah sebesar 3.579 miliar, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 644 miliar, untuk dana perimbangan 2 triliun, untuk dana lain-lain daerah yang sah sebesar 873 miliar. Jadi jumlah keseluruhan pendapatan daerah sebesar 3.579 miliar. Selanjutnya belanja daerah sebesar 3.626 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 2.435 miliar, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 1.190 miliar. Jadi untuk jumlah keseluruhan belanja daerah sebesar 3.626 miliar. Sekian dari penjelasan perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon tahun 2025 sampai 2025. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.